Hello, welcome back to my channel. Jumpa lagi bersama saya, Angel Koten, di Diari Kehidupan Angela Koten. Hari ini saya akan membagikan tutorial konfigurasi router mikrotik berdasarkan contoh soal. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dulu ya, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Nah, ini yang pertama saya aktifkan dulu router mikrotiknya. Kita masuk dulu ya, ini di oke dulu. Nah, kalau model tampilannya seperti ini, kita wajib reset dulu. Kita mau reset. Nah, kita akan reset. Nah, ini pilih yang keep user configuration dan no default configuration. Kemudian pilih reset configuration. Nah, kita akan tunggu beberapa waktu sedikit untuk mikrotiknya direset. Setelah itu kita masuk ke local area connection, terus kita ganti ya alamat IP address-nya dengan alamat dari router. Alamat defaultnya router yaitu 192.168.88 sebenarnya titik 1 ya untuk router, tapi kalau kita harus isi selain dari 1. Oke, kita lanjut. Nah, setelah itu kita lihat ini toolsnya, ingat legacy mode-nya harus diaktifkan. Kemudian kita tunggu untuk bisa masuk lagi. Kalau sudah muncul 00 seperti begini, kita connect. Nah, sekarang sudah ya. Kita lihat interface-nya. Nah, sudah seperti begini. Berarti sudah berhasil. Nah, kalau sudah masuk, sekarang kita lihat dulu. Ini ya, ada dua, yaitu Ether 1 dan Ether 2. Ether 1 ini kita beri komen init. Ether 2 kita beri nama LAN. Dan yang ketiga ini kita kasih aktif WLAN-nya, kita beri nama WLAN karena di situ ada dibutuhkan 3. Ini ada ini soalnya ya. Ether 1 itu alamat ISP, Ether 2 itu 192.168. Ini ya alamatnya, Ether 3 ini alamatnya. Oke, kita mulai yang pertama, Ether 1 dulu. Ether 1 ini kita masuk dari IP DHCP client, kemudian kita pilih ini sudah ya, Ether 1 apply, oke. Aktifkan. Oke, sekarang ini sudah jadi alamatnya. Kita masuk di IP address. Nah, ini alamatnya sudah ada karena kita menggunakan DHCP. Kita masuk langsung ke Ether 2. Ether 2 ini alamatnya saya copy 10. Kita paste di add sini IP address-nya. Kita pilih Ether 2 atau LAN. Oke. Kita masuk lagi, kita copy lagi VLAN 20.1. Paste. Oke, apply, oke. Nah, berikutnya kita akan mulai kerja yang gateway-nya dulu. Kita masuk IP root test. Nah, di root test ini yang 00 ini sudah ada ya karena kita pakai DHCP tadi. Kemudian berikutnya kita masuk IP DNS lagi. Nah, ini sudah ada. Kita tinggal centang allow remote request, apply, dan oke. Nah, ini 00-nya sudah tadi. Kita masuk di IP, kemudian firewall. Kita pilih NAT, add. Di generalnya ini kita pilih RST NAT, kemudian out interface-nya Ether 1. Aktif ke perangkat di bawahnya, ke Ether 2 dan VLAN klien-kliennya. Oke. Soal berikutnya Ether 2 DHCP servernya yes ya. Kita masuk di
IP DHCP server. Di bagian DHCP setupnya kita pilih Ether 2. Nah, di soal sini tidak ada untuk DHCP pool ya, jadi kita lewat. Next. Ini juga list time-nya tidak ada, jadi kita next. Oke, berikut soal yang berikutnya. Kita masuk lagi untuk tambah DHCP berikutnya adalah DHCP untuk WLAN. Di sini DHCP poolnya adalah 192 168 22 sampai 2050 ya. Nah, ini WLAN-nya masih warna merah ya, karena belum tersambung, kita belum sambungkan untuk jadi WiFi-nya. Jadi masih warna merah. Yang DNS ini juga sudah ya, NAT-nya juga sudah, saya lupa untuk memberi tanda, ini sudah. Berikutnya kita akan memberikan hotspot. Kita lanjut ke hotspot. Kita masuk di IP hotspot, kemudian di hotspot setupnya ini kita pilih WLAN. Nah, tadi ini sudah rubah ya. Oke, lanjut. Yang di sini DNS servernya. Kita lihat di Ether satunya ini alamatnya adalah 106, jadi kita ganti kita ulang lagi ya. Nah, ini 192 168 100.106. Next, di sini DNS name-nya kita copy yang sekolah login sekolah sjh.id sekolah.sjh.id. Oke, kita copy, ini sudah saya copy, pastikan ke sini. Oke, next. Ini lepaskan, next. Successful. Next, kita akan memberikan SSID atau nama untuk jaringan WiFi ini. Kita masuk ke interface, kemudian pilih wireless, kita pilih access point. Ini pilih yang lengkap ya. Nah, SSID ini kita ganti sesuai soal, yaitu nama sesi @hotspot. Jadi kita ke sini saya pakai Angela @hotspot. Di sini @hotspot. Security profile ini karena soalnya di situ tidak ada soal, tidak ada untuk memberikan password, jadi kita bisa kosongkan. Tapi kalau kita mau password kan, kita bisa masuk dari jaringan wireless ini, kemudian kita pilih security profile, kemudian beri nama ini dengan sandi, modenya key ini dicentang, kemudian ini dikasih passwordnya, tapi karena tidak ada kita cancel. Kita masuk kembali di sini, kita profilnya pasang. Oke, ini default security profilnya, kita apply dan oke. Nah, berikutnya kita akan buat dua buah user, yaitu user guru dan user siswa. Kita masuk dari IP hotspot. Setelah itu kita perlu user profile. Di sini kita pasok guru. Kemudian di situ tidak ditentukan berapa banyaknya, jadi kita tulis sesuka kita. Nah, ini download dan uploadnya itu adalah 256 kbps kilobyte per second. Saya copy di sini, dimasukkan ke rate limit, apply dan oke. Kita masuk yang kedua, ada siswa. Yang kedua ada siswa dengan bandwidth-nya adalah 128 mbps. Oke, kita masuk siswa. Kemudian juga tidak ditentukan, jadi kita bisa isi contohnya 12, rate limitnya 2 mbps, kita hapus 128k.
jangan lupa garingnya 128K ya. Ini ada upload dan download. Sudah, ini R dan garing TX, receiver dan transmitter. Receiver menerima atau ini download, sedangkan transmitter adalah transmitter yang mengirimkan, jadi upload. Oke, kita lanjut. Kita masuk di user, kemudian ini servernya kita ganti di hotspot 1 karena ini servernya itu hotspot 1 ya, WLAN-nya itu hotspot 1. Kita masuk lagi dulu. Kita pilih hotspot 1, name-nya itu guru, kemudian dari soal passwordnya juga sama yaitu guru. Jadi kita masuk dengan guru. Kemudian profilnya tuh kita ganti dengan guru. Setelah itu apply dan oke. Yang berikut kedua kita pilih hotspot siswa, password, kemudian profilnya juga siswa, apply dan oke. Nah, sudah ya, selesai. Sekarang kita akan mengosongkan alamat pada local area connection. Kita masuk dulu, kita kosongkan biar kita lihat sudah berhasil atau belum. Sudah jadi ya, kita akan mencoba dulu. Nah, statusnya ini sekarang ada di Ether 2, jadi alamatnya adalah 10. Dan betul, Ether 2 itu alamat pertama itu adalah internet, alamat kedua itu adalah, karena yang aktif yang tersambung di sini ini ada 2 alamat, yaitu Ether 1 tadi kita sudah lihat ada RAN. Ether 1 itu alamat internetnya, dan Ether 2 ini adalah 192.168.10.1, dan komputer saya dikasih alamat 254 secara DHCP. Ini sudah berhasil. Sekarang kita akan coba YouTube dulu. Kita aktifkan dulu YouTube-nya. Nah, YouTube-nya sudah berhasil karena internetnya sudah terkoneksi. Nah, berikutnya kita akan memblokir YouTube, situs YouTube. Masuk dari IP, kemudian web proxy, kemudian web proxy ini tidak bisa bekerja sendiri, jadi kita masuk lagi ke IP firewall, kita ganti chainnya dengan DSTNAT, kemudian in interface-nya karena yang diblokir adalah di Ether 2 untuk YouTube-nya, jadi kita pilih Ether 2 LAN, terus action-nya kita pilih redirect. Oke, apply dan oke. Sudah berjalan sekarang kita akan mencoba YouTube-nya. Oke, kita akan coba di Ether 2. Kita tes di YouTube. Ini YouTube-nya tidak jadi ya. Sudah, YouTube-nya tidak jadi. Nah, coba saya tes lagi. YouTube menolak untuk terhubung. Di sini sudah terblokir ya, karena YouTube-nya tidak mau untuk terhubung. Sekarang kita akan coba tarik
kita masuk di web proxy-nya belum. Web proxy-nya IP web proxy-nya kita masuk di akses, kita kasih disable dulu X yang ini sudah warna ungu. Coba sekarang kita aktifkan. Nah, sekarang baru berhasil ya. Berarti tadi blokirnya berhasil. Kita tadi matikan Chrome dan kita coba, ternyata berhasil. Oke. Sekarang kita akan lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya kita akan membuat bypass, tapi bypassnya ini berada di WLAN ya. Jadi kita sambungkan juga dulu dengan hotspotnya. Sekarang saya sambungkan hotspotnya. Nah, ini hotspotnya saya pilih dengan Angel Add Hotspot. Kita koneksikan. Nah, ini tidak memiliki passwordnya karena memang tidak menggunakan password. Nah, ini sudah ya, sudah ini. Kita coba dulu, internetnya belum koneksi, belum terkoneksi. Oke, karena belum dimasukkan yang ini, sekolah.sch.id. Kita harus masukkan dulu. Nah, berikutnya kita akan masuk di sekolah.sch.id. Oke. Nah, sudah, sekarang kita masukkan contohnya guru, kemudian passwordnya guru, connect ya. Nah, ini jangan pernah disimpan. Ini sudah aktif. Kita akan coba. Nah, di sini internetnya sudah berhasil karena kita sudah masuk dengan www.youtube.com. Kita akan coba untuk log out. Coba kita tes lagi. Nah, itu ada 2 address yang dicoba. Kita bersihkan dulu biar bisa masuk ya, karena tidak bisa masuk. Kita bersihkan cookiesnya. Coba kita log out, login lagi, login lagi. Nah, sudah berhasil, kita bisa masuk. Kita masuk dengan siswa. Terus kita connect. Nah, siswanya sudah berhasil. Coba kita coba untuk siswa pakai YouTube. Nah, siswa juga berhasil. Oke. Semuanya sudah berhasil. Nah, berikutnya kita akan buat bypass, yaitu user yang belum login dapat mengakses di web ini, web Linux ORG. Jadi kalau yang tidak bisa login menggunakan guru atau siswa tetap bisa menggunakan jaringan ini, tapi khusus untuk Linux. Ini kita masuk ke IP hotspot Wallet Garden. Ini allow hotspot 1 untuk server. DST hostnya kita pakai Linux, bintang linux.org. Apply OK. Bintang itu untuk tulisan di depannya ya, contohnya www, terserah kayak begitu. Nah, berikutnya saya akan mencoba Wallet Garden yang tadi sudah dibuat menggunakan handphone saya. Kita pilih add Angela add hotspot. Oke. Ini kita coba. Nah, di sini kalau saya masuk di sini langsung muncul ini ya, tapi kita tidak masuk menggunakan guru ataupun siswa. Saya langsung pakai Linux ORG. Tadat, masuk ya, berarti sudah. Oke. Tetap bisa masuk walaupun tidak pilih salah satu usernya.
Coba kita tes home streaming server, berhasil, tetap bisa ya. Oke. Nah, bypassnya sudah berhasil. Kemudian konfigurasi kliennya tadi juga sudah dilihat, semuanya sudah berhasil. Sekian sampai di sini tutorial kita. Jangan lupa untuk subscribe ya. Terima kasih.